Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten keterangan surat Al-Baqarah ayat kalih doso ngantos dumugi ayat 23. Wonten ingkang dipun tangletaken memulai saking yakantul barangku yaqdafu absarahum kullama adha'a lahum masawfi wa idha adlama alaihim qamu walau sya'allahu ladaba bisamihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Dados yakantul barqu yakhtabu absarahum kaya-kaya. Jadi kaya-kaya niku bahasa perumpamaan. Jadi cerita niku wau kaya-kaya seakan-akan niku bahasa perumpamaan. Kaya kilat sing nyamber nggone peningale wong kafir. Jadi dhek niku nek ana kilat padhang niku mlaku. Tapi begitu kilat iku rampung niku piyambake mandeg. Ngadeg. Lane teng ngriku kulama adha lahum masaufi. Jadi ndekne niku menceritakan Quran niki memberi penjelasan tentang wong kafir. Tengriku disebut nas mangke teng wingi. Setelah ayat-ayat sak badan itu disebut nas. Mane sing dimaksud piyambake niku mlaku nalikane padang. Iku nalikane kaya ana nasihat kana majelis-majelis yang iki. Piyambake niku ngaku iman. Ngaku iman. Bedaknone angil. Nek majelis-majelis mbah majelis tahlilan, mbah majelis sholawatan, mbah majelis apa tahlil misal. Iku bermacam-macam wong, masyarakat iku majmuk. Nah, majmuk niku ada bagian-bagian orang di dalam majelis itu seperti luka yang menganga. Walaupun no majelis niku. Makanya wong tenggene majelis taklim niku sulit memahami mana orang baik dan mana orang tidak baik. Kenapa? Nek omah ora kudungan begitu no majelis taklim ya kudungan. Kan bedanya angin. Niku secara syariat aja. Angin. No majelis taklim iki nek ngomong luar biasa ngalim. No majelis taklim iku nek cerita iku ya cerita ibadah, cerita sekenai. Tapi begitu no majelis taklim iku mau metu teko kono jangkah teko majelis metu niku pun beda. Sebab ngger kudung iku sudar beda. Sing ngono kuwi. Sing luwih parah niku nek luwih parah. Nek majelis taklim tapi jadi iso ngrasani. Iku nek nggone khatamallahu ala qulubihim. Iku wong sing atine ketutup banget iku. Wis nek majelis taklim ijeh ngrasani ele-elian. Nek api elian mboten ngrasani wong api elian iku golongane muji hadis ala hadis. Muji manusa maring manusa. Niku husnudzon. Ning ana majelis taklim kok ana wong suudzon niki kebangetan. Niku nek wong mau diarani kafir, munafik. Nah iki golongane wong ora mung kafir munafik niku. Niku dolu wa adlu. Wong sing sasar ling nyasarno. Niku tegene.
Mulane lahum masaufihi. Lahum iku kedue ladina kafaru. Masaufihi. Dek niku padha mlaku nanggone dalan. Dalan niku mau ora dalan sing mbok edaki mlaku jalur Pati Kudus niku mboten niku. Dalan niku syariat, dalan niku kelakuan. Dalan niku. Dadi laku-lakune iku mau nalikane dhek nang nggone majelis taklim ucapane. Dhek niku berfatwa, dhek iku ngomong karo kanca-kancane, iku ngomongnya api-api. Ayo masjid kan durung dadi dibantu dadak bengek. Ngono iku, ning tujuane iku mau ya macam-macam. Mulane wa idza adlama alaihim qamu. Alikane peteng ngatasi apa ladina kafaru. Qamu iku ndeke padha ngadeg. Walau syaallah ngono ku Gusti Allah ngersakno. Senajan Gusti Allah walau syaallah ya Gusti Allah ku ngersakno. La daba bisamihim. Gusti Allah iso nglenyapno bisamihim kelawan pengkrungune. Pengkrungu iku mboten kuping. Nek muni ana kalam ucapan bisamihim kok di ilangno. Jadi pendengarannya dihilangno kok ora krungu-krungu deh. Niki bahasa Quran. Jadi nalikono bahasa Quran la dhahaba bisam'ihi. Gusti Allah ku ngilangno pengrungune. Ora kok wong munafik iku ana sound system ngene iki gak krungu niku mboten. Tapi ana pengrungu iku mau ora sampai nok nggone perasaane. Hanya mandek nok pengrungu lahire ya kaya kowe aku ngene iki krungu. Tapi gak paham. Perasaane ora krungu. Mergo tengene Quran dikandakno wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu. Ana tutupe. Iku jenenge hijab. Wong kafir niku, wong munafik niku atine. Niku ana tutupe mbok kandhane ana ya ora ngandel. Niku wong kafir. Mulane ayat Gusti Allah niku kadang-kadang rujukane. Silahul kalame niku balik ning gone awalan. Mergo satu surat niku ada pesan. Setiap surat itu ada pesan. Di dalam pesan itu ada undang-undang, ada aturan-aturan per ayat. Ini surat Al-Baqarah, itu surat yang menerangkan tentang anak lembu, tentang sapi betina. Dan yang seharusnya itu disembelih sifat binatang itu. Jadi tiang ingkang ditutup, tiang ingkang dilenyapkan pendengarannya, ora kok wong iku terus budek ora krungu mboten ngoten. Bahasa Quran. Artinya dia mendengar tapi tidak sampai pada perasaan. Tidak pada rasa. Enggak nganggo rasa ini. Jadi krungu tok. Seperti tadi diterangkan sama Gus Ali bahwa pusaka apa itu tidak sama, pusaka merah delima itu tidak sama dengan keciptaannya Allah. Artinya bagaimana? Seampuh apapun merah delima maupun keris itu tidak akan bisa mengalahkan yang namanya matahari. Matahari itu ciptaan Allah. Apapun di dunia ini sebelum sampai kepada matahari akan lenyap. Itu perbandingan yang pas. Jadi matahari itu nun sewu ciptaan Allah yang melebihi daripada ciptaan manusia berupa apakah itu benda-benda keramat, apakah itu
sebuah kekuatan-kekuatan itu hilang lenyap ketika tidak ada matahari. Karena matahari adalah sumber energi dunia. Ada juga matahari semesta. Ada. Maka itu untuk memahami dan untuk mengenal yang namanya Allah. Jadi Allah itu maha kuasa. Kekuasaan Allah sampai melebihi ruang dan waktu. Artinya melebihi ruang dan waktu itu kekuasaan Allah tanpa batas. Kalau jenengan di dunia ada batasan. Tapi Allah mempunyai beberapa alam. Ada alam kandungan. Alam kandungan saja kamu tidak menjangkau. Walaupun itu dalam perut seorang ibu. Bagaimana Allah membuat dari setetes nutfah sampai segumpal darah, sampai sekerat daging, sampai ditiupkanlah roh menjadi manusia itu bernapas. Itu cahaya-cahaya yang diciptakan Allah, luar biasa. Allah memberi matahari, menciptakan matahari yang dia itu pada galaksi dan dia berputar berjalan pada garisnya sendiri-sendiri, teratur sekali. Daripada planet-planet bumi, tadi dikatakan bahwa bumi ini tidak ada yang namanya penopang. Kita itu sebenarnya timur, barat, utara. Ini persepsi. Kalau kamu itu melihat yang namanya alam semesta, hilanglah itu yang namanya timur, barat, dan utara. Tapi kalau kita itu berada menginjak pada bumi, firasau was samai binaan wa anzala minas samai ma'an fa akhraja minas samarot. Kalau kita melihat di sini, kita di dunia ini, mulai ono udan, ya kan? Hale langit iki dadi pandanganmu mesti dadi iup-iupamu. Langit bumi dadi lemek. Dadi pijakanmu. Itu karena kamu melihat dunia kita. Sudut pandang bahwa kita di dunia. Coba kamu mengenal Allah. Mengenal, pahami bahwa planet yang seperti dunia ini bermiliar. Planet yang seperti dunia ini bermiliar-miliar. Tidak hanya satu, banyak. Ini kita menyebut planet, begitu kan? Kalau planet ini bermiliar-miliar, kemudian kamu itu melihat secara sudut pandang mengenal Allah, maka timur dan barat sudah tidak ada lagi. Maka dikatakan bahwa timur dan barat tidak juga di timur, juga tidak juga di barat. Tidak di barat juga tidak di timur. Ini keluasan dalam pandangan semesta. Jadi adanya barat dan timur adalah sudut pandang, kesepakatan. Kalau barat itu di Makkah, kalau orang sini arahnya barat. Timur. Maka adanya timur dan barat itu apa yang menciptakan Allah? Kamu bisa mengatakan timur dan barat. Apakah Makkah? Bukan. Adanya timur dan barat itu karena adanya matahari. Kalau dunia ini gelap gulita, kamu tidak bisa memandang apapun. Kau diputar satu kali, tunjukkan mana timur dan barat. Kamu timur dan barat sudut pandangan tersugesti karena adanya matahari. Pagi keluar dari sana, itu kau anggap timur. Betul enggak? Kamu dikutus, pati itu timur. Karena matahari dikutus kamu lihat dari barat. Coba kamu di Juanda. Pati sudah kau anggap barat belum?
Padi sekarang kau berada di Juwana itu, kamu padi nganggap padi di mana? Di barat. Ayo kalau kamu tulis. Kamu di Kudus mengatakan padi di timur. Kamu begitu di Juwana padi kamu katakan di barat. Maka sudut pandangmu terikat pada sang matahari. Karena matahari tenggelam di ujung barat. Sehingga engkau ketika di Juwana melihat padi adalah barat. Arah tenggelamnya sang matahari. Begitu di Kudus, jangan katakan tenggelamnya matahari di sana. Sepakat ya? Nah, itu cara berpikir. Jadi barat dan timur itu sebenarnya adalah sudut pandang. Kamu di mana? Nah, begitu loh. Makanya di ayat 21, ayat 21 itu ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini kalau bahasa Quran disebut ya ayyuhan nas. Mana yang diperintah? Apakah kamu nas? Nas itu yang mana nas? Kamu kalau tidak ada nyawanya, tidak ada rohnya, kamu bukan lagi nas, tapi kamu mayit. Betul? Maka ada yang namanya, kalau kita melihat bahasa Quran, kamu melihat nas, berarti nur insan. Oke, kita pahami ada 3 nur, bahkan 4. Ada physical body, jasad, yang kita diperintahkan untuk menempelkan halal, bukan yang haram. Kita makan dan minum yang halal, itu kebutuhan jasmani. Jasmani ini adalah sebuah wadah. Jasmani adalah body. Kalau mobil itu karoseri ya. Karoseri ini sebuah jasmani. Nanti di dalamnya ada yang namanya nas. Ya ayuhan nas ittaqullah. Nah ini yang bertakwa itu bukan jasadmu tapi jiwamu. Jiwa inilah yang disebut nur insan. Nur insan disebut nas. Lalu ono lagi kul a'udzu birabbin nas. Ya wis. Kul a'udzu birabbin nas. Nyuwun pangreksa kawula, nyuwun pangreksa dumateng pangerane manusa. Tapi nas disebut manusa, ora mayit ya. Nas disebut manusa, gak mayit. Nah ini harus untuk memahami daripada Al-Quran ini harus hati-hati. Anakul a'udzu birabbin nas. Ini agar tidak salah. Karena nas ini bersifat umum. Tapi kalau disebut jasad beda. Itu ada namanya Pak Eko, itu ada nama Mas Gani, Mas Haikal, itu ada Mas Gani, ada Mas Firman. Ini bukan nas itu. Bukan nas. Itu physical body. Physical body. Tapi nas itu ngasmo. Nas itu yang memberi nama kamu sendiri. Mulane ya ayuhan nas, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nek kowe ku wong takwa gawe jeneng. Gusali duwe jeneng Al-Hafidz, iku sing gawe gak bapake. Kang Ali ku yo sing jenakno Ali yo bapake, tapi Al-Hafidz sing jenakno Kang Ali. Letak nas. Mulane diarani nur insan. Ada lakop Al-Hafidz itu karena ada cahaya daripada Quran. Nek gak apal yo gak ono lakop Al-Hafidz.
Itu nas. Itu pun masih ada terganggu lagi. Ada min syarril waswasil khannas. Sing waswas ki ndak jasadmu. Sing waswas iku nek nggone jiwamu. Ana alladzi waswisu fi sudurin nas. Nek nggone dadane manusa iku lho sing waswas. Ning iku jiwa, ada yang pada di jiwa. Karena kita sebenarnya di dunia ini membuat nama kita sendiri. Maka kalau di dalam Quran menyebut ada nas, lafal nas itu adalah tentang jiwa. Makanya Quran bahasanya banyak. Ada alladzina kafaru, ada alladzina amanu, ada alladzin ada kata man, ada kata insan, banyak. Itu untuk mensintesa, untuk memahami makna daripada Al-Quran ini. Yang diberi nasihat itu siapa? Begitu kan? Kalau ya ayyuhalladzina amanu jelas jamak taksir, jelas orang-orang yang beriman. Tapi kalau nas adalah individu, nas itu masing-masing pribadi seseorang, itu nas. Apakah kita sudah terpanggil gitu? Misalnya di dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu. Sebenarnya kita melihat diri kita, apakah kita sudah tergolong orang amanu? Iki nasihat kanggo aku apa gak? Apa gegek kowe teruntang ya ayyuhalladzina kafaru. Oh iku pas aku iku. Kan begitu kan? Ya cara memahami Quran itu kita yang dipanggil apa enggak gitu. Lah kita kalau tidak dipanggil maka kita harus ngasmo. Kita harus memberi nama kita agar menjadi yang terpanggil oleh Allah, bukan tercela. Karena kalau ya ayyuhalladzina kafaru di belakangnya pasti adabun sadid, adabun alim, gitu kan? Nah jangan sampai kita terpanggil di situ. Dalam belajar, konteks belajar, kalau kita terpanggil kok di belakang itu adabun alim, waduh ya ini harus saya berubah gitu loh. Maka konteks dalam belajar harus tahu yang namanya 4 ini. Kalau menerangkan halal dan haram, lihat apa yang kamu makan, apa yang kamu minum. Sudah selamat dari halal dan haram atau belum? Apakah saya masih pada keharaman atau sudah pada kehalalan? Makanya kita minum. Bukan Al-Quran itu hanya sekedar dipahami petunjuknya. Bukan itu tapi dipahami sampai bagaimana perilaku dan apakah saya sudah melakukannya. Karena ilmu itu didapat dari apa yang dia lakukan. Tapi kalau pengetahuan apa yang dia dengar dan dia baca. Jadi pengetahuan itu hanya sekedar bacaan dan pendengaran. Paham bacaannya, paham atas ucapannya. Itu masuk pada pengetahuan. Tapi kalau ilmu berbeda. Kalau ilmu. Lah, nas ini orang yang disebut dalam Al-Quran nas itu berkaitan dengan pemahaman tentang ilmu. Kalau menjadi nas tanpa hanya pengetahuan ya enggak bisa. Setan iblis ibrit itu enggak takut dengan pengetahuan. Tapi dari perilaku apa yang kamu lakukan itu baru berefek, mempengaruhi dari energi-energi syaitan, energi-energi ibrit itu kan. Nah seperti itu. Maka Al-Quran bukan sekedar diketahui, tapi juga dipahami dan dilakukan. Dan di situ kamu akan mengetahui apakah saya terletak pada ayat mana. Ayat-ayat itu loh. Kalau sudah kamu pegang ayat itu pada pribadimu, baru kamu yang namanya iman. Karena iman butuh penyaksian. Iman sempurnanya iman adalah penyaksian, isbat.
Ada iman yang imannya awalan itu hanya sekedar pengetahuan. Itu hanya urusan duniawi ya, pengetahuan. Setelah kamu mati nggak ganggu pengetahuan itu. Karena di sana akal tidak terpakai. Yang terpakai adalah perbuatan. Sehingga dalam surat Yasin juga diterangkan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulum bima kanu yaksibun. Al-yauma nakhtimu alaihim, pada hari itu ditutup mulut-mulut manusia ketika sudah meninggal itu. Wa tukallimuna aydihim, berbicara tangan mereka. Bahasa tangan ini bahasa majas, bahasa tangan ini bahasa perumpamaan. Artinya perbuatanmu. Karena kamu di dunia ini sebagai tangan-tangan Allah. Buat apa? Kamu diciptakan, diberi akal kepada Allah untuk sifat terpuji, kemudian kamu melakukan hal yang tercela. Maka akan berbicara tangan-tanganmu. Yang berbicara apa? Perbuatanmu. Disitulah kamu mengenal yang namanya raqib dan atid. Apakah perbuatan tercela, apakah perbuatan terpuji. Itu maksudnya dalam Quran seperti itu. Walaupun diterangkan di situ menerangkan tangan. Walaupun diterangkan watu kalimuna aidihim. Kenapa dipakai bahasa aidihim, tangan itu? Kenapa engkau diberi isyarah kepada guru-gurumu, kiai-kiaimu bahwa raqib dan atid itu ada di pundak kiri dan kananmu. Yang kiri adalah atid, yang kanan adalah raqib. Kemudian ayat di surat Yasin ayat 35 itu menerangkan bahwa al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulum bima kanu yaksibun. Apa yang dimaksud wa tashhadu arjulum, yang menjadi saksi kok kakinya? Itu adalah menyimpulkan bahwa yang menjadi saksi adalah perjalanan hidupmu. Perjalanan hidupmu, bukan pengetahuanmu, perjalanan. Disebut tangan dan kaki, itu adalah antara tindakan dan perjalanan. Tangan itu perbuatan. Perjalanan itu adalah ruang dan waktu. Peristiwa-peristiwa yang dimana kamu diwajibkan mulai dari balik sampai kamu masuk liang kubur. Itulah perjalanan. Itulah kakimu. Disebut kaki dan tangan ini bukan secara teoritis. Bukan teoritis. Tapi benar-benar kamu lakukan. Benar-benar perilaku. Benar-benar perjalanan, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu alami, itu perjalanan. Tangan-tangan, ini apa yang kamu perbuat. Jangan dikira tanganmu terus ngomong dulu. Bahasa isyarah itu, bahasa perumpamaan itu. Kok gak tangannya do ngomong dulu. Gak ngono. Semua apa yang perilakumu akan berbicara. Pembicaraan di dalam apa itu jiwa itu tidak perlu ada suaranya. Sampai tahu murid-murid nesu getem-getem baru numpak sepeda mbok lamun titeni ngono. Apa yo sampean niku ngomong turut dalan kaya pengidan niku. Itulah bahasa nas. Bahasa jiwa. Sama nek salat waktu dhuwur niku meneng ora ana suarane apa jenengan gak ngomong? Ono maca Fatihah, ono subhana rabbiyal a'la, ono subhana rabbiyal azimi, apa sampean gak ngomong? Itulah bahasa jiwa. Bahwa kita itu yang berbicara seperti itu. Maka besok jangan katakan terus tanganmu ngomong enggak seperti itu. Itu perbuatan-perbuatanmu akan berbicara sendiri. Sampai itu kira-kira nyolong tebu misalnya, nyolong tenanan. Lagi metu kok tebu ana sing duwe pas nang arep pajak iku ngono. Apa sampean terus ngomong Pak aku salah ora? Wis ngerti lagi roh ketemu lho. Sudah bicara ketakutan kamu.
Itu bahasa yang namanya bahasa jiwa. Kamu ketakutan. Nek ngomong ora perlu ndredeg to. Ora perlu wedi to. Wong gak ada yang ngomong aja. Kenapa kamu takut? Itulah bahasa jiwa. Wongnya lu mau ngerti nganteng ini dok, tapi ternyata kamu ketakutan, jiwamu ketakutan. Itulah kamu membaca kesalahanmu. Tanpa engkau berkata pun kamu bisa membaca bahwa kamu salah nyolong tebu itu mau. Ya, ini bahasa-bahasa yang diterangkan oleh Quran itu seperti itu, gitu loh. Makanya penjelasan dalam ayat itu ada yang penjelasan secara maknawiyah, secara bahasa. Ada penjelasan secara nur, secara cahaya. Nah, ini di sini diberi pelajaran tafsir. Ya, apakah itu Jalalain, apakah itu Tobari, kan begitu. Ini kan masih tafsir. Itu mengarah keluasannya berbeda dengan keluasannya yang nur. Beda. Karena dalam tafsir tidak ada keterangan yang seperti ini. Ini adalah pemahaman. Pemahaman yang sangat luas. Sampai ada kata ya ayuhan nas, itu siapa nas itu? Nas adalah jiwamu. Yang dikasih nasihat adalah jiwamu. Jiwa bukan pikiran, bukan. Itu yang melahirkan. Beda.